Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bi talabil ilmi wal ma'rifah wa wa'ada man talabahuma binaili ma talabah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatil ummah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyir rahmah sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ittaba'a sunnatah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan syukur kehadiratnya atas limpahan anugerah yang dicurahkan kepada kita, sehingga kita malam ini kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wal ishrun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-24 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah, la tastagrib wuqu'al aqdar madumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Yang artinya, janganlah engkau merasa ganjil, merasa aneh akan terjadinya kekeruhan-kekeruhan selama engkau berada pada negeri dunia ini. Bahwasanya dunia itu tidaklah menimbulkan melainkan sesuatu yang berhak sifatnya dunia itu dan wajib sifat dunia itu. Itulah terjemah daripada hikmah yang ke-24 ini. Yang maksudnya adalah la ta'jab ma yaka'u bika aw li ghairik minal aqdar mimma la yuwafiqu maqsudak madumta bihadihid dunia. Janganlah engkau merasa aneh, jangan heran sesuatu yang terjadi dengan engkau atau sesuatu yang terjadi bagi selain engkau daripada sesuatu yang keruh, maksudnya yang tidak sesuai dengan tujuan harapan engkau. Selama engkau masih berada di alam dunia ini. Artinya, apabila kita menemukan, menjumpai hal-hal yang tidak kita senangi, baik diri kita atau orang lain, hendaknya kita jangan aneh, jangan heran. Sebab kita hidup masih di alam dunia. Selama kita masih hidup di alam dunia ini, jangan merasa aneh terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan atau kehendak kita. Sihat itu kehendak kita
semuaan. Ternyata datang penyakit. Jangan aneh, jangan heran, sebab ini hidup masih di dunia. Untung kita cari dalam usaha perdagangan kita, ternyata hasilnya rugi. Jangan aneh, jangan heran, karena kita hidup di alam dunia ini. Setiap hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita maksud, kita jangan aneh, jangan heran selama kita masih hidup di alam dunia, karena dunia ini adalah tempatnya kesusahan, bukan tempat kesenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang panjang, ini dunia adalah negerinya bala. Ini dunia adalah negerinya susah payah. Tidak ada kesenangan-kesenangan yang tidak berakhir di dalam dunia ini. Jadi kalau ada kita mendengar berita-berita yang sakit, berita-berita yang menyeramkan, kada perlu aneh, karena ini dunia tempat yang seram, dunia tempat susah. Para ulama berkata, andai kata dalam dunia ini aku menemukan kesenangan, maka itu keberuntungan bagiku. Andai kata aku menemukan kesusahan, itu memang sudah namanya dunia itu susah. Kalau kita berdagang, untung, laba, nah itu satu nikmat. Kalau berdagang, bangkrut, itu memang wajar. Dunia tempatnya bangkrut. Jangan aneh mendengar ada orang bangkrut. Jangan aneh ada mendengar orang dirampok. Jangan aneh ada mendengar orang stroke. Jangan aneh ada mendengar macam-macam. Karena dunia ini memang tempat yang demikian. Tempat seperti itu, yang seperti itu. Yang aneh itu kalau kita mendengar ada orang hidup bahagia di dunia. Nah itu aneh. Ada orang yang senang hidup dalam dunia. Itu aneh. Anehnya apa? Dia bisa senang di tempat yang susah, di tempat yang pasti berakhir ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu berkata, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsah wa lam yurzaq. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan Allah, mencari sesuatu yang tidak dicipta Allah, dia akan menyusahkan dirinya sendiri dan tidak akan didapatkannya. Kenapa? Kada diulah. Orang yang mencari sesuatu yang kada dibikin itu menyusahkan diri sendiri. Orang yang mencari barang nang kadada itu maulah susah dan kada bakal dapat karena memang kadada. Faqila lahu wa madzak, dikatakan orang kepada Imam Ja'far Shadiq, apa itu? Apa itu yang tidak diciptakan Allah di dalam dunia ini? Beliau menjawab, ar-rahah, kelapangan, kebahagiaan, ketentraman itu tidak diciptakan Allah di alam dunia ini. Ketentraman, kebahagiaan, ketenangan itu hanya di surga letaknya. Di dalam dunia ini kalau ada kesenangan-kesenangan tentu dibayar dengan mahal. Ada kenikmatan, kelezatan dibayar dengan mahal. Artinya apa? Susah payah kita mencari duit, susah payah kita mengumpulkan duit hanya untuk kenikmatan,
sesaat, kenikmatan sebentar. Nah, jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung banyak susahnya. Orang mencari duit sekian ratus ribu, susah payah. Tapi kalau untuk menghabiskan 100 ribu untuk bernyaman-nyaman sangat sedikit waktunya. Nah, jadi kenikmatan dunia ini hanya sesaat dan dibayar mahal. Kenikmatan, kelezatan, kelapangan, kebahagiaan yang sebenarnya itu hanya di surga. Allah tidak menciptakan di alam dunia ini. Jadi kalau kita hidup hendak belapang-lapang, itu di surga lainnya. Di surga. Aku hidup hendak istirahat, hendak bertenang-tenang, kada kawa tenang, bisa bertambah sibuk. Kenapa? Karena Allah kadang menciptakan ketenangan di alam dunia ini. Allah kadang menciptakan kebahagiaan di alam dunia ini. Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi mengatakan talabur rahah fid dunia muhal. Kalau kita mencari kebahagiaan, kelapangan dalam dunia ini itu mustahil. Kenapa? Mencari yang tidak ada, mencari yang kadada, itu mustahil. Dunia tempat beban, tempat di mana kita mengabdi kepada Allah, bukan tempat bersenang-senang. Kita guring, nyaman, hari hujan, sampai orang azan subuh, bangun nam. Si nyamanan lagi guring itu hendak benar-benar harus. Cuma ini ada beban. Ini dunia. Kita masih dalam dunia. Kalau orang kada tahu disembahyang belukop aja dingin ini sudah surga badahulunya. Habis sudah surganya karena kada ada lagi dihabisakannya di sini. Kalau orang-orang yang berakal, dia menyadari bahwa dunia ini adalah tempat beban, tempat susah payah, tempat di mana kita bercucuk tanam. Orang behuma betani, bercucuk tanam itu masa-masa yang paling susah, masa yang paling lapah. Iya, dalam dunia seperti itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita melihat atau merasa sesuatu yang tidak senang, sesuatu yang menyedihkan, jangan aneh. Karena ini dunia memang tempatnya demikian, tempatnya susah, tempatnya sedih, tempatnya sakit. Li'anna tajalliyatil jalaliyyata fiha aktsaru minat tajalliyatil jamaliyah. Karena tajalli yang bersifat jalal di dalam dunia ini lebih banyak daripada tajalli Allah yang bersifat jamal elok. Allah mempunyai dua sifat sebagaimana yang sudah kita tahu, ada sifat keindahan, ada sifat kebesaran. Nah, tajalli Allah dengan sifat-sifat kebesaran, keangkuhan ini dalam dunia lebih banyak. Makanya banyak tujuan kita yang kada tercapai. Banyak tujuan kita yang kada tercapai. Kenapa? Karena Allah punya tajalli dengan keagungan kebesarannya. Sedangkan tajalli Allah yang bersifat indah, bersifat elok, itu hanya sedikit dalam dunia ini. Hanya sedikit dalam dunia. Fal wajibu alaika an ta'rifallaha subhanahu bil jalali wal jamal, maka wajiblah atas engkau bahwa engkau mengenali Allah baik pada waktu jalal atau pada waktu jamal. Kita hendaknya mengenali Allah pada waktu di mana kita menemukan kesusahan, kesulitan, dan kita mengenali Allah pada waktu kita menemukan kenikmatan dan kesenangan. Wa idza kunta la ta'rifuhu illa bil jamal fa anta min jumlatil awam. Bila engkau itu tidak mengenal Allah hanya pada waktu keindahan, maka engkau berarti orang yang awam golongannya. Kita ini hanya ingat lawan Tuhan waktu senang, waktu dapat nikmat,
waktu tujuan kita berhasil, apa yang kita cita-citakan tercapai, di saat itu kita ingat lawan Allah, ma'rifat dengan Allah. Di waktu kita gagal, di waktu kita rugi, di waktu kita sakit, kita lupa kepada Allah. Ini kita berarti orang awam. Kalau ada orang yang tidak ma'rifat kepada Allah, baik pada waktu jala atau waktu jamal, ini lebih dari awam lagi rendahnya. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah, lupa kepada Allah, diberi sakit makin lupa lagi, ini di bawah awam lagi kedudukannya. Wal ma'rifatu fil jalal huwa husnul adab ma'allah subhanahu birridha wat taslim li'annahuma minal wahidil qahar. Ma'rifat pada kebesaran keagungan Allah itu adalah baiknya adab bersama dengan Allah dengan ridha dan pasrah kepadanya. Ridha itu ditandakan dengan mengucap alhamdulillah fi kulli hal. Dalam ilmu suluk, ridha ini kedudukan yang sangat tinggi. Mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Dapat untung, alhamdulillah. Dapat rugi, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Ini orang yang duduk di makam ridha. Orang karena musibah kehilangan kendaraan sepeda motor. Sepeda motor mereka menjual hilang. Alhamdulillah. Napa ba alhamdulillah? Untung sepeda motorku hilang. Jaka anak biniku hilang nggak ya Pak? Jaka anak bini hilang, alahan pada sepeda motor itu. Anak bini ikam nyurang hilang. Alhamdulillah. Untung kada aku nang mati. Jika aku mati, tamat riwayat. Nah ini orang yang alhamdulillah fi kulli hal ini, yang mestinya kita berusaha untuk mencapai kedudukan itu dalam dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah ambatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajnihatan fayatirun min kuburihim idal jinan yasrahuna fiha wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u fataqulu lahumul malaika hara'aitumul hisab fayaqulun ma ra'ayna hisaba fataqulu lahum hal juztumus sirat fayaqulun ma ra'ayna sirata fataqulu lahum hara'aitum jahannam fayaqulun ma ra'ayna syai'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala kiamat terjadi, Allah memberikan sayap kepada sekelompok umatku, maka terbanglah mereka dengan sayap itu menuju surga. Mereka berlapang-lapang, bersenang-senang di surga itu semau mereka. Jadi begitu kiamat, dibangkit yang dalam kubur, Allah beri dia sayap, dengan itu terbang menuju surga. Sampai di surga bersenang-senang dengan nikmat surga. Ujar malaikat, hara'aitumul hisab. Ikan masuk surga tadi dihisaplah ada. Pindah pendahuluan pada orang. Sunyi lagi surga, datangannya sudah dihisapkah? Mereka menjawab, kami tidak melihat hisap. Kami kada melihat razia, kada ada. Adakah kalian lewat titian siratal mustaqim? Mereka menjawab, kami tidak melihat titian siratal mustaqim. Apakah kalian melihat neraka jahanam? Mereka jawab, kami tidak melihat sesuatu. Fataqulul malaikah min ummati man antum. Kalian ini umat siapa? Jadi malaikat, umat siapa yang kada tahu dihisab, kada tahu di titian, kada tahu di jahanam, tak ada sampai ke surga. Min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataquluna syatnallah hadithuna ma kanat a'malukum fid
dunia. Ujar malaikat, padahal kan panglawan kami apa garang amalan ikam dalam dunia sehingga bisa terbang dari kubur langsung ke surga. Orang masih ada yang berjalan hanya menuju kubur ke padang mahsyar, ada yang dihisab, ada yang macam-macam. Apa amalan kalian dalam dunia? Fayaqulun khaslatani kanata fina babalagna hadhil manzilah bifadli rahmatillah. Dua perkara yang mana kami sampai kepada ini martabat dengan anugerah Allah. Fataqulu wa ma huwa, apa garang yang dua itu amalan ikam ya malaikat? Kunna idza khalawna nastahi an na'siyah wa narda bil yasir mimma qusima lana ila akhir hadis atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua amalan. Pertama, kami malu maksiat kepada Allah walaupun di tempat yang sunyi yang tidak ada manusia. Malu maksiat kepada Allah walaupun kami di tempat sunyi tidak ada orang. Yang kedua, kami ridha dengan apa yang diberikan Allah. Ridha. Apa yang ditetapkan Allah, apa yang dihukumkan Allah, apa yang diputuskan Allah, kami ridha. Nah, ini bab kita, ridha ini. Ridha orang yang selalu senyum batin dan zahirnya pikul lihal pada tiap-tiap keadaan. Para muhibbin rahimakumullah, jadi menghadapi sesuatu yang terjadi di dalam dunia yang kita masih hidup di atasnya itu, hendaknya kita bisa ridha tadi dengan sesuatu yang kita temui yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Ridha. Wa in kunta la tablughu maqamar ridha falzami sabra fa inna fi khairan katsira. Nah, jika engkau belum sampai kepada ridha itu, kadakawa kita ridha lagi. Orang barang ikam hilang, alhamdulillah, kadakawa lagi ke itu. Kada sanggup lagi. Falzami sabra, lazimilah sabar. Sabar ni la haula wala quwata illa billah. Orang jam dapat musibah la haula wala quwata. Lama sebutannya la haula wala quwata illa billah. Artinya sakit cuma la haula. Sudahlah, sabar. Namun kita kada sanggup ke makam nang ridha tadi, ini kedudukan nang wajib kita duduki mau kada mau. Makam ridha, makam alhamdulillah, makam sabar, makam la haula wala quwata illa billah. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bagi seorang laki-laki yang mendapat musibah, in sabarta madha amrullah wa kunta ma'jura wa in jazi'ta qada amrullah wa kunta ma'zura. Ujar Sayyidina Umar kepada orang yang kena musibah, jikalau kamu sabar, itu sudah keputusan Allah, engkau dapat pahala. Jika engkau berkeluh kesah, itu keputusan Allah dan engkau mendapat dosa. Jadi imbah sabar ini dosa lagi gugurnya. Kalau kita kada bisa ridha, sabar ini. Sabar itu artinya biar aja muha kita masam, muha kita merangut. Nah, tetapi kita kadang mengeluhkan kepada orang lain. Kita kadang berkeluh kasah kepada orang lain. Kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sakitnya parut, ya Allah, sakitnya dada, sakitnya ini. Nah, itu sabar. Tapi kadang mengeluhkan penyakit-penyakitnya, penderitaan hidupnya kepada orang lain.
Kalau sudah kita menceritakan kesusahan-kesusahan kita kepada orang lain, nah ini sudah keluar daripada batas sabar.